warahmatullahi wabarakatuh. Materi audit sistem informasi kali ini yaitu tentang audit teknologi informasi ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa keperluan IT audit itu sangat berpengaruh atau didukung oleh kandidat-kandidat yang qualified ya. Jadi tidak sembarang orang-orang bisa mengaudit teknologi informasi di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Nah, IT auditors ini sifatnya apa? Demand itu apa ya? Jadi lebih diinginkan gitu ya oleh organisasi atau perusahaan. Tapi di samping high demand gitu dari organisasi atau perusahaan, kerjaan auditor IT ini sangat menantang ya dan menarik gitu. Kemudian auditor IT juga mengevaluasi entitas organisasi di ruang lingkup sistem informasinya, informasi, teknologi informasi, data dan informasi, dan komunikasi sistemnya seperti apa. Kemudian mengevaluasi di bidang di sisi evaluasinya dia juga meliputi studying dokumen ya. Jadi dokumen-dokumen untuk pembelajaran. Kemudian intinya dia kalau ada dokumen-dokumen itu dipelajari. Kemudian kalau ada orang yang memang berhubungan dengan di perusahaan itu dia interview. Kemudian bisa memasukkan data-data atau memanipulasi data di dalam sebuah komputer hanya untuk mengevaluasi sistem informasinya. Kemudian auditor IT pun melakukan kesemuanya itu karena ingat, bisnis proses di dalam perusahaan itu menggunakan IT untuk memanfaatkan IT ini ya tentu saja memiliki referensi yang berbeda-beda ya tiap perusahaan. Namun referensi yang berbeda-beda itu dengan implementasi yang berbeda pun tetap aja ada auditornya dan harus diaudit. Apakah IT di dalam perusahaan itu bagus atau tidak. Kemudian dampaknya terhadap organisasi audit ini ya sangat penting sih untuk semua jenis organisasi ya. Karena IT juga mempengaruhi risiko dan kendali sebuah organisasi. Di dalam pengorganisasiannya pun gitu. Dia IT ini sangat mempengaruhi. Kemudian dia membuat opportunities ya, kesempatan, dan kesempatan-kesempatan ini membawa risiko. Jadi di samping si IT ini membawa opportunities, keuntungan, dia juga membawa risiko. Jadi layaknya dua belah mata pisau ya. Nah, contohnya seperti pengiriman dokumen secara elektronik ya, lewat email atau secara digital, internet, dari customer ke vendor atau sebaliknya. Itu kan sangat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu ya, sehingga waktunya relatif lebih cepat dan pendek. Dia memutus rantai pengiriman surat itu yang manual. Kalau yang manual mungkin bisa beberapa pos dulu, dari vendor ke pos, dari pos kemudian diproses, dari pos diantar ke si customer. Nah, dengan adanya IT ini semuanya itu dipangkas. Nah, tapi di samping ya keuntungan ini juga ada kekurangannya, yaitu risikonya lebih besar.
Mungkin datanya kalau security-nya tidak bagus, bisa saja bisa terpublish gitu ya. Kalau memang penting bisa terpublish keluar, atau datanya tidak sampai karena infrastrukturnya tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah tata kelola IT ya. Apa sih tata kelola IT itu? Dia itu sebuah proses untuk mengendalikan teknologi informasi organisasi dan sumber dayanya. Sumber dayanya itu termasuk ke dalam sistem dan teknologinya. Nah, sebuah manajemen organisasi dan pemilik ya sangat bertanggung jawab untuk tata kelola IT ini. Jadi si bagian manajemen dan si pemiliknya itu sangat bertanggung jawab untuk IT governance ini. Kemudian tata kelola proses di dalam perusahaan pun sangat dibutuhkan, dan dia juga mesti mengimplementasikan strategi perusahaannya seperti apa. Kemudian meyakinkan bahwa organisasi itu akan achieve ya, mencapai tujuannya secara efisien dan mengurangi risiko. Jadi risiko selalu ada, tapi bagaimana caranya tidak terlalu tinggi. Kemudian tujuan dari tata kelola IT ini adalah untuk membuat strategi untuk IT sehingga dapat berjalan seirama dengan tujuan organisasi tersebut. Dan untuk menggunakan IT untuk keuntungan yang maksimal gitu ya. Kesempatan yang sangat maksimal sekali menggunakan IT ini. Tapi ya itu tadi, harus minimum risk. Kemudian ada dua bagian dari tata kelola IT. Yang pertama itu dia lebih concern terhadap penggunaan IT-nya, dan yang kedua adalah keterlibatan dari manajemen dan pengendalian IT ya. Nah, kedua bagian ini adalah yang membangun tata kelola IT itu. Kemudian tata kelola IT itu dimulai dengan pertama mengembangkan tata kelola IT di perencanaan tata kelola IT-nya seperti apa ya. Yang mana dia harus membuat atau menentukan tujuan strateginya apa dari IT itu. Kemudian mendeploy ya, menyebarkan gitu. Kemudian penggunaannya seperti apa. Jadi IT-nya itu direncanakan seperti apa, kemudian disebarkan dan digunakan. Nah, itu ada di plan. Kemudian ketika proses, manajemen itu perlu mengevaluasinya setiap kurun waktu tertentu dan mengupdate apabila ada sektor-sektor yang di dalam IT government, di dalam tata kelola IT ini yang kurang ya, atau misalnya dia error atau seperti apa. Nah, itu perlu diupdate sehingga terjadi improvement yang akan menjadikan lebih baik ke depannya. Nah, di sini bisa kita lihat mulai dari set objektif ya, tentukan tujuan, kemudian compare ya, bandingkan, kemudian menyediakan arah kemana, kemudian ada aktivitas IT-nya, kemudian masuk ke penghitungan performansi atau kinerja, kemudian dibandingkan, begitu aja terus siklusnya. Nah, tata kelola IT ini juga perlu sebuah mungkin panduan ya, framework, metode dan segala macam. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah COBIT ya, Control Objectives of Information and Related Technology. Jadi COBIT ini dibikin sama ISACA ya,
sebuah governance institut pemerintahan tahun 98 untuk mengklarifikasi dan menyediakan pedoman sekarang dan ke depan tentang isu-isu yang ada di pemerintahan, isu-isu IT di pemerintahan, kemudian pengendaliannya dan jaminan seperti itulah. Nah, si COVID ini juga si ISACA ini juga dia mendevelop COVID dan COEG ya, Control Objective for Enterprise. Jadi ada dua yang dia develop. Nah, si COVID ini juga dia menyediakan struktur yang nyambung ya ke proses teknologi informasi, kemudian ke sumber daya IT dan informasi, ke perusahaan, ke strategi perusahaan dan tujuan perusahaan. Kemudian dia juga mengidentifikasi faktor sukses sebuah perusahaan, kemudian kunci tujuan dan performansi ya, indikatornya seperti apa, kemudian model maturitas ya yang kemarin untuk tata kelola IT, dan dia juga mengguide ya dia juga istilahnya si COVID ini juga menjadi pedoman yang mengizinkan manajemen untuk menggunakannya di dalam mengevaluasi kinerja terhadap teknologi informasi. Nah, filosofi audit teknologi informasi yang apa sih? Jadi dia itu process of finding and evaluating ya. Jadi proses menemukan dan mengevaluasi evidence, bukti untuk menentukan apakah sebuah IT system itu aman ya, dalam artian aman ini dia bisa mengamankan aset organisasi, kemudian penggunaan sumber daya yang efisien dan merawat data ya, security datanya dan integritas yang bagus gitu, dan memenuhi tujuan bisnis perusahaan secara efektif. Nah, itu filosofi audit TI itu. Jadi intinya ada finding and evaluating evidence ya. Kemudian yang lain adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi evidence ya, untuk menentukan apakah sebuah sistem komputer, yang dimaksud di sini adalah sistem informasi, safeguard ya, mengamankan aset, memaintain data integrity, mengachieve mendapatkan goal ya, tujuan organisasi secara efektif, dan mengkonsumsi resources efficiently. Jadi ada dua pendapat, yaitu yang pertama Intosai dan yang kedua adalah Ron Weber, tapi secara konsepsi sama ya, dia mengevaluasi, menemukan, mengumpulkan, evaluasi gitu. Nah, jadi pada dasarnya pertama adalah pengumpulan dan evaluasi bukti, kemudian menganalisa efektivitas sistem teknologi informasi atas objektif bisnis, kemudian bagaimana memastikan status efektivitas tersebut. Nah, apa saja objektif bisnis atau tujuan bisnis yang relevan dengan teknologi informasi dan bagaimana hubungannya dengan efektivitas sistem teknologi informasi. Nah, kita pertama harus menentukan dulu tujuannya ya. Jadi si IT ini memang diselaraskan dengan bisnis di dalam sebuah perusahaan, dan dia juga mengaktifkan bisnis dan menjalankan bisnis gitu, dan
memaksimalkan benefit atau keuntungan. Tujuannya itu. Kemudian tujuan lain sumber daya IT ini digunakan secara tak bertanggung jawab ya. Maksudnya ya efektif, efisien, tidak berlebihan, tidak pula jadi pas aja kadarnya. Kemudian IT related risks are managed appropriately. Jadi risiko IT ini di-manage sebaik mungkin. Ya, jadi risiko selalu ada tapi yaitu harus di-manage sekecil mungkin supaya tidak rugi besar gitu. Kemudian masuk ke kontrol. Nah, di kontrol ini prinsip audit TI adalah melakukan pengumpulan bukti dan evaluasi. Nah, disinilah auditnya dikontrol. Nah, kesananya bisa plan, do, check, correct gitu ya. Dari yang berjalan di bagaimana di assess gitu, dinilai. Kemudian ada aktivitas IT-nya apa saja, kemudian manajemen risiko dan keuntungan yang dapat diambil. Nah, definisi audit sendiri adalah sistematis ya. Pemeriksaan objektif dari suatu atau lebih aspek dari suatu organisasi yang membandingkan apa yang organisasi lakukan untuk satu set kriteria atau persyaratan. Nah, standarisasi ISO pedoman audit menggunakan istilah untuk audit berarti sistematis, proses independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Kemudian di referensi lain dari Information Tech Infrastructure Library atau ITIL mendefinisikan audit sebagai pemeriksaan formal dan verifikasi untuk memeriksa apakah standar atau set pedoman sedang diikuti atau enggak, dan bahwa catatan yang akurat atau bahwa efisiensi dan efektivitas target terpenuhi. Nah, audit IT ini pertama dia membantu organisasi memahami. Kemudian audit IT ini terdiri dari penggunaan metodologi audit yang formal. Kemudian IT audit ini juga membahas komponen atau kemampuan yang mendukung domain lainnya patuh pada audit. Ya, jadi pertama membantu organisasi memahami, menilai, meningkatkan di infrastruktur IT-nya ya, di sektor IT-nya. Kemudian menggunakan metodologi audit yang formal untuk memeriksa IT, spesifikasi proses, capability, aset dan peran mereka dalam memungkinkan proses bisnis organisasi. Dan audit IT juga membahas komponen yang mendukung domain lainnya patuh pada audit seperti manajemen keuangan. Kalau ada IT di perusahaan itu ya dia harus bareng gitu, harus seirama. Manajemen keuangan, akuntansi, operasional semuanya harus tahu flow IT-nya seperti apa. Dan ketika audit mau tidak mau mereka juga akan ada bersinggungan dengan IT. Kemudian perhatian utama audit teknologi informasi atas penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu risiko ya. Ini hal yang harus diperhatikan. Jadi saking masifnya makin kesini adopsi teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi, maka kebutuhan akan audit TI juga meningkat. Ya, jadi idealnya semakin banyak menerapkan teknologi informasi, audit TI-nya pun harus seimbang, harus ada gitu. Nah, terkadang ada yang tidak terlalu memikirkan auditnya seperti apa, sehingga ya terjadi IT atau SI di dalam perusahaan tersebut menjadi misalnya tertinggal atau kurang efisien semakin lama ya. Kemudian banyak yang rusak atau error lah. Makanya harus ada audit. Nah, auditor itu memiliki kebutuhan untuk menilai potensi risiko atas sistem yang digunakan organisasinya. Jadi dia butuh requirement untuk menilai apakah risikonya itu potensial atau tidak. Pertama, requirement-nya adalah perubahan lingkungan kontrol internal. Kedua, potensi berkurangnya akuntabilitas karena sifat anonim user. Kemudian kemungkinan amandemen data yang tanpa terotorisasi atau tanpa tercatat. Kemudian perubahan-perubahan dalam audit evidence.
kemudian kemungkinan duplikasi atau non-inklusi data, kemudian new opportunities dan mechanism untuk fraud ya, dan error, dan penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi, kemudian kerahasiaan dan integriti informasi kunci bisnis. Nah di sini ya itu adalah requirement atau kebutuhan yang harus dipegang sama auditor dalam menentukan risikonya, potensi risikonya. Nah ini didapat dari mana? Ya tentunya cara pengumpulan data yang kemarin udah dibahas ya, bisa lewat interview, survei ke lapangan langsung, mengumpulkan evidence. Nah, di sini ada survei responden pada 20 negara di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Ya. Jadi auditor SI itu yang paling tinggi adalah di bidang banking, 25% ya. Jadi mungkin karena banking itu berhubungan dengan uang yang dimiliki banyak orang, maka audit ya sistem dan teknologi informasinya harus improve setiap waktu. Oleh karena itu auditnya pun sering gitu. Nah, yang paling kurang di sini adalah leisure. Leisure itu seperti apa ya? Kepariwisataan mungkin ya. Leisure, kita cari leisure itu apa? Iya. Di semacam inilah bidang-bidang yang agak santai gitu ya. Kemudian kemudian yang selanjutnya diikuti oleh dari yang lain-lain. Kemudian selanjutnya ada di public sector atau education. Nah ini juga IT auditornya diterapkan. Kemudian manufacturing, industrial lah, industri dan lain sebagainya. Kemudian dalam menilai atau audit IT ini framework apa yang digunakan? Nah, kebanyakan itu mengadopsi COBIT sebanyak 75%. Ya. Jadi kan framework itu banyak, ada ISO dan sebagainya. Nah, COBIT ini yang paling banyak diadopsi ya. Jadi kesimpulannya dari survei itu, pertama filosofi audit teknologi informasi itu adalah melakukan evaluasi atas kontrol teknologi informasi dan bagaimana konsekuensinya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan kontrol TI juga menjadi kunci ya di sini. Jadi filosofi paling mendasar dari audit TI adalah melakukan evaluasi atas kontrol TI dan bagaimana konsekuensinya atas ketercapaian objektif bisnis. Nah, bisnis ini termasuk ke dalam strategic alignment, benefit maximization, resource management, dan risk management. Kemudian pengetahuan dan keterampilan tentang kontrol teknologi informasi menjadi kunci dalam melakukan tahapan-tahapan audit TI. Nah, kelemahan dalam penguasaan kontrol TI adalah sebab terbesarnya terjadinya audit risk. Jadi mengaudit pun ada risikonya ya. Kalau misalnya kontrol terhadap teknologi informasinya juga kurang gitu. Tidak kompeten. Kemudian best practice seperti metode efektif perencanaan dan pengorganisasian, staffing dan peningkatan skill dan pengelolaan follow up dapat dirujuk untuk meningkatkan kematangan audit internal. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Apa saja sih? Yang pertama adalah audit operasional, mengetahui efektivitas dari satu atau lebih proses bisnis atau fungsi organisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua adalah audit teknologi informasi, di mana dia meneliti proses aset TI, kemudian kontrol pada beberapa tingkatan dalam suatu organisasi untuk menentukan sejauh mana organisasi mematuhi standar yang berlaku atau persyaratan. Nah, terkadang di dalam audit
itu terjadi overlap ya, karena banyak sekali kan bidang-bidang di dalam sebuah perusahaan. Nah, dia overlap itu pertama dari IT auditing, kemudian quality auditing, kemudian operational auditing, financial auditing, itu memiliki audit tersendiri ya di bidang-bidang itu. Nah, kalau semuanya dibuatkan itu nanti ada benang merahnya. Jadi ada apa? Makanya disebut overlap di sini ya. Jadi itu sebuah hal yang lumrah kalau nantinya ada ketemu seperti ini ya. Jadi bisa saja nanti hasil audit di finansial mau dipakai untuk audit IT itu bisa, atau di kualitas bisa kalau udah ada hasilnya. Jadi kita nggak perlu capek dua kali. Tapi ya tentunya tidak semua output dari sebuah audit itu dipakai. Pasti disesuaikan dengan kebutuhan juga gitu ya. Nah, keuntungan audit itu yang pertama adalah menilai keefektifan aktivitas dokumentasi dalam organisasi. Kedua, memonitor kesesuaian dengan kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang perusahaan. Ketiga, mengukur tingkat efektivitas dari sistem. Keempat, mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mungkin mengakibatkan ketidaksesuaian di masa datang. Kemudian menyediakan informasi untuk proses peningkatan. Kemudian meningkatkan saling memahami antar departemen dan antar individu. Dan yang terakhir, melaporkan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan resiko ke manajemen. Nah, itu adalah keuntungan audit ya. Selanjutnya adalah elemen kontrol apa saja yang dilalui di dalam audit. Nah, elemen kontrol teknologi informasi internal dapat diaudit dalam isolasi atau bersama-sama ya. Meskipun ketika audit IT ini berfokus sempit pada satu aspek dari IT saja, auditor perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas dalam teknis, operasional, dan lingkungan. Nah, audit TI juga mengatasi proses pengendalian internal dan fungsi seperti operasi dan prosedur pemeliharaan, kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana, penanganan insiden, jaringan dan pemantauan keamanan, manajemen konfigurasi, pengembangan sistem, dan manajemen proyek. Nah, di sini adalah contoh kategori kontrol. Jadi ada secara administratif, secara teknis, dan secara fisik. Nah, kemudian tindakannya itu ada tindakan preventif, detektif, dan korektif. Ya. Pertama adalah preventif. Dari segi administratif, dia itu acceptable use policy ya. Kemampuan dapat menerima penggunaan kebijakan, kemudian perhatian terhadap security training ya, kemudian secara teknis dia mengaplikasikan firewall ya untuk keamanan, kemudian logical access control, jadi siapa aja yang bisa mengakses itu dibatasi. Kemudian lock the doors and server cabinets, biometric access control. Jadi kalau di tingkat administrasi, preventifnya pertama awareness terhadap training security ya. Kemudian di tingkat detektifnya dia mengaudit prosedur IT program, kemudian apabila ada kesalahan ada di fase korektif. Ya, kalau misalnya ada disaster ya, maka recovery-nya seperti apa, rencana dan aksinya seperti apa, tahap-tahapannya seperti apa. Kemudian kalau di bagian teknis, preventifnya ya pencegahannya kita menerapkan firewall ya, mungkin bisa antivirus. Kemudian kontrol, misalnya untuk manajemen kontrolnya apa saja, untuk karyawan biasa apa saja, untuk manajer apa saja. Jadi tidak semua orang itu bisa mengakses, tergantung dari jabatannya. Kemudian di bagian detektifnya dia memonitoring ya, memonitoring jaringan, kemudian scanning kalau ada masalah. Kemudian korektif, kalau di bagian korektifnya kalau ada masalah ya masuk ke response center. Kemudian data dan sistem backup ya, jadi harus ada.
Kemudian di tingkat fisiknya misalnya lock the door ya, mengunci pintu, kemudian server kabinet, kemudian akses kontrol menggunakan biometrik ya, finger scan misalnya, atau face detection. Detektifnya yaitu video surveillance ya, jadi lihat di apa ya, CCTV gitu ya, atau misalnya ada alarm apabila ada pencurian. Kemudian apabila terjadi kita harus koreksi ya, processing fasilitas ya. Jadi fasilitas alternatifnya seperti apa. Kemudian sprinkler system. Nah, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.